Dihina mantan istri karena mobil baru suami kaya. Tapi esoknya, mobil itu justru dijual di showroomku. Inilah kisah tentang kesabaran, perjuangan, dan bagaimana roda kehidupan berputar. Jangan pernah remehkan orang yang sedang berjuang, karena besok mungkin mereka jauh lebih tinggi darimu. Sore itu, suasana jalan raya di pusat kota begitu ramai. Mobil-mobil mewah melintas dengan angkuh, sementara di sisi lain terlihat orang-orang kecil yang sibuk dengan aktivitas mereka. Arman, pria berusia 30 tahun dengan wajah teduh dan berpakaian sederhana, baru saja keluar dari bank setelah menyelesaikan urusan keuangan untuk showroom mobilnya yang baru berkembang. Di tangannya ada map berisi dokumen penting, wajahnya tampak lega karena bisnisnya mulai menunjukkan hasil nyata. Namun langkahnya terhenti ketika suara klakson panjang terdengar dari belakang. Sebuah mobil sport mewah berwarna merah berhenti tepat di sampingnya. Dari kaca yang terbuka, muncul wajah yang sangat dikenalnya, Dina, mantan istrinya. Perempuan itu tampak elegan dengan gaun modis dan kacamata hitam mahal, duduk di kursi penumpang sambil tersenyum penuh kesombongan. Di kursi kemudi, terlihat seorang pria parubaya dengan jas rapi dan wajah penuh percaya diri, Reno, suami kaya raya yang kini mendampingi Dina. Dengan nada merendahkan, Dina berseru lantang agar terdengar oleh orang-orang sekitar. Arman, masih berjalan kaki juga? Lihat ini, mobil baru yang dibelikan suamiku. Kamu pasti nggak akan mampu membeli mobil semewah ini seumur hidupmu. Orang-orang di sekitar menoleh, sebagian tersenyum sinis, sebagian lagi terkejut. Arman hanya berdiri terpaku, dadanya sesak mendengar kalimat itu. Dulu, perempuan yang kini menghina pernah bersumpah akan setia menemaninya dalam suka dan duka. Tapi sumpah itu runtuh saat Arman terpuruk secara finansial, ditinggalkan demi pria kaya. Arman menghela napas panjang, berusaha menahan gejolak hatinya. Dengan tenang ia menjawab pelan, "Selamat ya, Din. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu." Dina hanya terkekeh, lalu melambaikan tangan seolah mengejek. Mobil sport itu pun melaju kencang meninggalkan jejak suara mesin yang memekakan telinga. Arman masih berdiri di trotoar, memandangi mobil itu hingga hilang di tikungan. Dalam hatinya, ada luka lama yang kembali terbuka. Tapi ia tidak ingin terjebak dalam kesedihan. Ia genggam map di tangannya lebih erat, lalu berkata dalam hati, "Tak perlu menjawab dengan kata-kata. Suatu hari nanti, kesuksesanku akan bicara sendiri." Arman pun melangkah mantap menuju showroom miliknya, meninggalkan keramaian jalan raya yang penuh ejekan barusan. Ia tahu, cerita hidupnya belum selesai, justru baru akan dimulai. Malam itu, Arman duduk sendirian di ruang tamu rumahnya yang sederhana. Di meja kayu kecil, segelas kopi hitam masih mengepul, namun pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Ingatan tentang Dina datang silih berganti, saat mereka masih menjadi pasangan muda yang penuh cinta, berjanji akan melewati hidup bersama walau dalam keadaan sulit. Arman masih ingat jelas, dulu Dina sering berkata, "Mas, kita nggak perlu kaya. Asal kita bersama, aku sudah bahagia." Namun semua berubah ketika usaha kecil Arman bangkrut akibat ditipu rekan bisnis. Hutang menumpuk, pekerjaan serabutan pun ia jalani untuk sekadar bertahan hidup. Di saat itu, cinta yang dulu hangat berubah jadi dingin. Dina mulai sering mengeluh, membandingkannya dengan pria lain yang lebih mapan. Hingga akhirnya, hari yang menyakitkan itu datang. Dina meninggalkannya, memilih Reno, pria kaya pemilik perusahaan properti yang terpikat pada kecantikannya. Arman terpuruk, hancur, dan merasa dunia runtuh. Sambil menatap langit-langit rumahnya malam ini, Arman merasakan luka lama itu kembali perih. Namun berbeda dengan dulu, kini ada api tekad yang menyala di dalam dirinya. Ia tidak lagi pria yang kalah. Showroom mobil yang ia rintis dengan keringat dan kerja keras kini mulai dikenal, bahkan beberapa pelanggan setia sudah menaruh kepercayaan padanya. Arman berkata dalam hati, "Dina boleh menghina, tapi aku tidak boleh jatuh untuk kedua kalinya. Aku harus buktikan, aku bisa berdiri lebih tinggi tanpa harus merendahkan siapapun." Ia meneguk kopinya dalam sekali hirup, lalu berdiri tegak. Di mejanya, ada foto showroom barunya yang baru saja direnovasi, tanda perjuangannya mulai nyata. Malam itu, Arman berjanji pada dirinya sendiri, bahwa luka dari masa lalu akan ia ubah menjadi bahan bakar untuk meraih kesuksesan. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca besar showroom mobil milik Arman. Deretan mobil bekas dan baru tersusun rapi, dengan kilau cat yang memantul membuat tempat itu terlihat mewah dan profesional. Di pintu masuk, terpampang papan nama besar bertuliskan, Arman Auto Gallery, showroom mobil berkualitas. Beberapa karyawan sibuk membersihkan mobil, ada yang melayani pelanggan, ada pula yang sibuk mencatat administrasi di meja resepsionis. Suasana ramai itu membuat Arman tersenyum bangga. Ia berjalan keliling showroom, memeriksa satu persatu unit mobil yang siap dijual. "Men, showroom MU makin ramai aja sekarang," ucap Raka, sahabat lamanya yang sejak awal ikut mendukungnya. Arman menepuk bahu Raka, "Semua ini bukan cuma hasil kerjaku, Kak. Kalau dulu kamu gak bantuin aku, mungkin aku masih kerja serabutan di jalan." Raka terkekeh, "Ya tapi semua ini karena kamu gigih. Kamu gak nyerah meski dihina, ditinggal, bahkan ditolak ban waktu awal-awal buka usaha." Arman tersenyum. Ia masih ingat bagaimana dulu, dengan modal seadanya, ia nekat membeli beberapa mobil bekas dari pelelangan untuk dijual kembali. Satu mobil laku, ia putar untuk membeli 2 mobil lagi. Begitu seterusnya hingga kini showroom itu punya puluhan unit, lengkap dengan jaringan relasi dari berbagai kota.
Tiba-tiba, seorang pelanggan masuk, seorang pengusaha muda yang ingin membeli mobil untuk istrinya. Arman dengan ramah menyambut, menawarkan mobil yang sesuai kebutuhan. Gayanya profesional, tutur katanya sopan, dan ia benar-benar menguasai detail tiap unit mobil. Setelah beberapa saat berdiskusi, pelanggan itu puas dan menandatangani pembelian sebuah SUV mewah. Arman mengantarinya sampai ke pintu keluar sambil memberikan senyum tulus. Begitu pelanggan itu pergi, Raka menoleh kagum. "Men, aku salut sama kamu. Kalau mantanmu lihat sekarang, pasti dia nyesel." Arman hanya menghela napas, matanya sedikit sayu. "Kak, aku nggak butuh dia nyesel. Aku cuma ingin buktikan bahwa orang yang diremehkan juga bisa bangkit." Namun jauh di lubuk hatinya, bayangan wajah Dina yang kemarin menghina dengan pamer mobil sport masih belum hilang. Ia tahu, roda kehidupan akan berputar, dan mungkin sebentar lagi, takdir akan mempertemukan mereka kembali. Malam itu, showroom sudah sepi. Lampu neon di luar gedung masih menyala terang, memantulkan bayangan mobil-mobil yang berjejer rapi di dalam ruangan kaca. Arman duduk di kursi kantornya, memandangi layar laptop yang masih terbuka dengan data penjualan harian. Angkanya cukup bagus, tapi pikirannya justru tak tenang. Ia bersandar, menutup mata sejenak. Bayangan wajah Dina kembali muncul, dengan senyum sinis dan kata-kata yang menusuk siang kemarin. "Kamu nggak akan mampu beli mobil semewah ini seumur hidupmu." Kalimat itu terus terngiang, membuat hatinya perih. Arman bangkit, berjalan ke arah jendela kaca besar yang menghadap jalan raya. Dari sana ia melihat kendaraan lalu lalang, lampu-lampu kota berkelap-kelip, dan orang-orang yang masih beraktivitas. Hatinya tiba-tiba berat, seperti ada yang menghimpit dada. Ia menatap bayangannya sendiri di kaca. Seorang pria berwajah lelah, tapi matanya menyimpan api yang belum padam. Ia bergumam lirih, seolah berbicara dengan dirinya sendiri. "Arman, jangan sampai hinaan itu membuatmu jatuh. Kamu sudah terlalu jauh berjalan untuk menyerah. Buktikan kalau kamu bisa berdiri tegak, bukan untuk balas dendam, tapi untuk harga dirimu sendiri." Telepon genggamnya berdering, pesan dari Raka masuk. "Men, besok kita ada janji sama kolektor mobil jam 10 pagi, jangan lupa ya." Katanya dia mau titip jual mobil antiknya di showroom kita. Arman tersenyum tipis. Ia mengetik balasan singkat, "Siap, Kak. Besok aku siapin semuanya." Setelah itu, ia duduk kembali. Tangannya meraih map berisi rencana pengembangan showroom, membuka cabang di kota sebelah. Ia tahu jalan menuju kesuksesan masih panjang, tapi malam itu ia bertekad untuk melangkah lebih jauh. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia juga sadar, cepat atau lambat, jalan hidupnya akan kembali bersinggungan dengan Dina dan Reno. Dan ketika hari itu tiba, ia harus benar-benar siap, bukan hanya dengan harta, tapi juga dengan hati. Arman menutup laptopnya, meneguk sisa kopi yang sudah dingin, lalu bergumam pelan. "Kesabaran adalah kekuatan terbaikku. Besok aku harus lebih kuat dari hari ini." Sementara itu, di sebuah rumah mewah di kawasan elit kota, Dina sedang duduk di ruang tamu dengan wajah cerah. Di tangannya masih terpegang kunci mobil sport merah yang kemarin ia pamerkan pada Arman. Ia memutar-mutar kunci itu, seolah sebuah trofi kemenangan. "Mas, mobil ini benar-benar bikin aku bahagia. Semua temanku iri. Mereka bilang aku makin berkelas sekarang," ujar Dina sambil tersenyum puas. Reno, yang sedang duduk membaca koran, hanya menatap sekilas. Wajahnya tampak agak murung. "Din, kita nggak bisa terus-terusan foya-foya begini. Mobil itu harganya bukan main, sementara bisnis properti kita lagi lesu." Dina mendengus, wajahnya berubah kesal. "Mas, jangan terlalu banyak mikir. Selama ini aku ikut Mas karena Mas bisa kasih aku hidup yang layak. Kalau kita harus hidup pas-pasan, buat apa aku ninggalin Arman dulu?" Ucapan itu membuat Reno terdiam. Ada rasa panas di dadanya, bukan hanya karena bisnisnya sedang goyah, tapi juga karena menyadari istrinya lebih peduli pada gengsi ketimbang kebahagiaan mereka. Beberapa detik hening, lalu Reno berkata dengan nada dingin, "Din, kamu jangan bawa-bawa masa lalu. Aku sudah kasih yang terbaik. Kalau kamu masih banding-bandingin aku sama mantanmu itu, aku bisa marah." Dina terdiam, tapi di matanya jelas terpancar rasa tak puas. Ia memang meninggalkan Arman karena ingin hidup berkecukupan. Namun, melihat Reno kini mulai kewalahan secara finansial, hatinya diam-diam diliputi ketakutan. Bagaimana jika kehidupan mewahnya terancam hilang? Malam itu, ketika Reno masuk ke kamar dengan wajah lelah, Dina masih termenung di sofa ruang tamu. Ia menghela napas, memandangi mobil sport yang terparkir di halaman rumah. Mobil itu yang semula jadi simbol kebanggaan, kini justru terasa seperti beban. Dan takdir memang sedang menyiapkan kejutan. Tanpa Dina sadari, mobil itulah yang akan menjadi jalan untuk mempertemukan kembali masa lalunya dengan Arman, bukan sekadar pertemuan biasa, tapi pertemuan yang akan mengubah jalan hidup mereka selamanya. Pagi itu, Reno duduk di ruang kerjanya. Meja besar penuh tumpukan dokumen laporan bisnis. Beberapa lembar tagihan dan surat peringatan dari bank berserakan. Dahinya berkerut, tangannya meremas rambut, napasnya berat. Perusahaan propertinya yang dulu jaya, kini mulai goyah. Pasar properti sedang lesu, banyak proyek tertunda, sementara cicilan dan hutang tak bisa menunggu. Reno menatap layar laptopnya, saldo rekening perusahaan menipis drastis. "Kalau terus begini, aku bisa bangkrut," gumamnya lirih. Ponselnya berdering, suara dari pihak bank terdengar tegas. "Pak Reno,
Kami mohon penyelesaian cicilan terakhir sesuai perjanjian. Jika tidak, kami akan lakukan tindakan tegas. Reno hanya bisa menjawab singkat, ya, saya usahakan. Lalu ia menutup telepon dengan wajah pucat. Di ruang tamu, Dina sama sekali tak tahu masalah besar yang sedang menimpa suaminya. Ia sibuk berselfie dengan mobil sport merah, lalu mengunggahnya ke media sosial dengan caption penuh pamer, "Tang Yu, my beloved husband. You're the best. Hidupku makin sempurna dengan hadiah terindah ini." Komentar pujian dan rasa iri dari teman-temannya mengalir deras. Dina tersenyum puas. Ia tidak menyadari, di balik layar ponsel, Reno sedang berkeringat dingin mencari cara menyelamatkan bisnisnya. Malam harinya, Reno memberanikan diri membuka pembicaraan. "Din, mobil baru itu, mungkin harus kita jual." Dina langsung terbelalak, wajahnya berubah. "Apa? Mas, jangan bercanda. Itu mobil kebanggaanku. Semua orang sudah lihat aku pakai itu. Kalau tiba-tiba dijual, aku bisa malu besar." Reno menghela napas panjang, berusaha menahan amarah. "Din, kita butuh uang cepat. Kalau enggak, bukan cuma mobil, rumah ini pun bisa terancam." Dina tercekat, hatinya bergejolak. Namun gengsi menutupi rasa takutnya. Ia lebih memikirkan pandangan orang lain ketimbang kondisi mereka yang sebenarnya. Di sudut hatinya, Reno mulai menyesali pilihannya menikahi Dina. Ia sadar, cinta yang dibangun di atas materi akan mudah goyah ketika badai datang. Dan keputusan untuk menjual mobil itu akhirnya tak bisa dihindari. Esok pagi, Reno sudah membuat janji untuk membawa mobil ke showroom besar di kota. Ia tak menyangka, showroom yang ia tuju justru milik orang yang selama ini dihina istrinya, Arman. Pagi itu, langit kota tampak cerah. Dina berdiri di depan kaca riasnya, mengenakan gaun sederhana namun tetap elegan. Wajahnya murung, berbeda dari biasanya. Tangannya gemetar ketika memasang kalung, pikirannya penuh resah. Ia masih tak rela mobil sport merah kebanggaannya harus dijual. "Din, ayo cepat. Kita harus berangkat sekarang," panggil Reno dari luar kamar dengan nada tegas. Dengan langkah malas, Dina keluar rumah. Mobil sport itu sudah diparkir di halaman, berkilau diterpa cahaya matahari pagi. Dina menatapnya dengan tatapan sendu, seolah berpisah dengan sahabat dekat. Perjalanan menuju showroom berlangsung dalam hening. Reno fokus menyetir, wajahnya penuh tekanan. Dina duduk di samping, bibirnya terkatup rapat, matanya memandang keluar jendela, menahan perasaan campur aduk. Sesampainya di showroom, mereka disambut pemandangan yang tak asing. Sebuah gedung besar dengan kaca modern, papan nama terpampang jelas. Arman Auto Gallery. Dina terbelalak. Napasnya tercekat. Kakinya hampir goyah ketika menyadari showroom itu milik siapa. Ingatannya langsung melayang pada kejadian kemarin, saat ia menghina Arman di jalan sambil pamer mobil. "Ren, showroom ini," bisiknya pelan. Reno menoleh sekilas. "Kenapa? Ini showroom besar, katanya punya reputasi bagus. Kita bisa jual mobil dengan harga layak di sini." Belum sempat Dina menjawab, pintu kaca showroom terbuka. Dari dalam, Arman berjalan keluar dengan kemeja putih rapi dan senyum ramah. Namun senyum itu langsung memudar sedikit ketika matanya menangkap sosok yang berdiri di samping mobil sport merah. Waktu seolah berhenti. Dina menunduk, wajahnya memerah menahan malu. Reno, yang tak tahu menahu soal masa lalu, justru maju dan menyapa ramah. "Selamat pagi. Saya ingin menawarkan mobil ini, mungkin showroom Anda bisa menerima?" Arman menatap Reno sejenak, lalu mengalihkan pandangannya pada Dina. Ada segurat getir di wajahnya, tapi ia berusaha tetap profesional. "Tentu, silakan masuk. Kami akan lakukan penilaian terlebih dahulu." Dina menelan ludah, hatinya berdegup kencang. Suara Arman yang dulu akrab kini terdengar berbeda. Dingin, tapi berwibawa. Arman mempersilakan mereka masuk. Sementara beberapa karyawan langsung sigap mengurus mobil sport merah itu. Dina berjalan pelan di belakang Reno, masih menunduk, malu bercampur takut. Ia tak pernah menyangka, roda kehidupan berputar begitu cepat. Mobil yang kemarin dipamerkan untuk menghina, kini justru harus ia tawarkan di hadapan orang yang pernah ia remehkan. Di dalam showroom, suasana terasa mewah dan ramai. Mobil-mobil berbagai merek berjejer rapi, beberapa pelanggan tengah melihat-lihat, dan karyawan sibuk menawarkan unit. Dina melangkah dengan kepala tertunduk, seolah semua mata tertuju padanya. Arman berjalan di depan, dengan sikap tenang dan profesional. Ia memanggil salah satu staf, "Tolong cek unit mobil sport merah di luar. Pastikan detail kondisi lengkap, termasuk kilometernya." "Baik, Pak Arman," jawab staf itu sigap. Nama itu kembali menusuk hati Dina, Pak Arman. Dulu, ia biasa memanggilnya dengan mesra, Mas Arman. Kini, lelaki itu berdiri tegak dengan status terhormat, jauh lebih tinggi daripada bayangannya. Reno sibuk berbicara dengan staf administrasi, membicarakan harga jual. Sementara itu, Dina duduk di kursi tunggu dengan wajah kaku. Pandangannya sesekali mencuri ke arah Arman, yang kini sedang menulis sesuatu di meja kerjanya. Tak tahan dengan rasa bersalah, Dina akhirnya berbisik pelan, hampir tak terdengar, "Men, aku tidak menyangka showroom ini milikmu." Arman berhenti menulis, lalu mengangkat wajahnya. Tatapannya menusuk tapi tetap tenang. "Din, hidup ini berputar. Jangan pernah meremehkan orang yang sedang berjuang. Kadang, yang diremehkan justru bisa berdiri lebih tinggi dari yang menghina."
Kalimat itu membuat wajah Dina memerah. Matanya berair, tapi gengsinya menahan tangis. Ia menunduk makin dalam, seolah ingin menghilang dari pandangan semua orang. Sementara itu, Reno kembali dengan nada keras. Pak Arman, saya harap mobil saya dihargai tinggi. Ini mobil baru, belum genap 3 bulan dipakai. Arman menatap Reno dengan senyum tipis. Kami akan menghargainya sesuai standar pasar. Tidak kurang, tidak lebih. Di sini, kami bekerja profesional. Dina semakin tersudut. Ia tahu, ini bukan lagi tentang harga mobil, tapi tentang harga diri yang dulu ia injak. Dan kali ini, balasan yang ia terima bukan caci maki, melainkan kenyataan pahit bahwa pria yang pernah ia tinggalkan kini berdiri jauh lebih terhormat darinya. Reno duduk dengan santai di kursi tamu showroom, menunggu hasil penilaian. Ia menyalakan rokok elektriknya, seolah ingin menunjukkan wibawa sebagai pria kaya. Sementara itu, Dina hanya duduk terpaku, wajahnya pucat, kedua tangannya saling menggenggam erat menahan rasa malu. Arman berjalan mendekat dengan map berisi laporan hasil pengecekan mobil sport merah itu. Dengan suara tenang, ia membuka pembicaraan. Pak Reno, kami sudah cek mobilnya. Kondisi sangat baik, kilometernya masih rendah. Namun, sesuai standar harga pasar saat ini, mobil tersebut bisa kami ambil di angka sekian. Arman menyebutkan harga yang realistis, sedikit lebih rendah dari harga beli karena depresiasi wajar. Reno tampak tidak puas, keningnya berkerut. Apa? Mobil ini masih seperti baru? Saya beli dengan harga tinggi, masa sekarang jatuh segitu? Arman tidak terpengaruh. Ia menatap Reno dengan tatapan datar tapi berwibawa. Begitulah mekanisme pasar, Pak. Kami tidak bisa melebih-lebihkan. Semua klien kami diperlakukan sama, tanpa pengecualian. Kalau Bapak setuju, kami bisa langsung proses pembelian hari ini. Kalau tidak, silakan cari showroom lain. Tidak masalah. Karyawan-karyawan showroom menoleh kagum pada sikap bos mereka yang tegas tapi profesional. Beberapa pelanggan yang sedang melihat mobil pun melirik, berbisik-bisik kagum. Mereka tahu, Arman bukan pengusaha sembarangan. Reno terdiam. Ia ingin membantah, tapi hatinya tahu bahwa Arman benar. Mobil itu memang tidak akan dihargai setinggi harga beli. Setelah menghela napas panjang, ia akhirnya mengangguk dengan berat hati. Baiklah, proses saja. Arman memberi isyarat pada stafnya untuk menyiapkan dokumen. Lalu ia menatap sekilas ke arah Dina. Pandangan mereka bertemu. Dina cepat-cepat menunduk. Wajahnya panas, seolah pipinya terbakar rasa malu. Suasana itu membuat Dina makin terpuruk. Baru kemarin ia dengan sombong berkata bahwa Arman tak akan mampu memiliki mobil semewah itu. Tapi kini, justru mobil yang ia bangga-banggakan harus dijual, di showroom milik pria yang dulu ia hina. Namun, Arman tetap menjaga sikap. Tidak ada sindiran, tidak ada kata balasan pedas. Ia hanya bersikap netral, seperti menghadapi klien biasa. Justru itulah yang membuat hati Dina makin tersayat. Karena sikap Arman menunjukkan bahwa ia telah jauh melampaui rasa sakit masa lalu. Saat tanda tangan dokumen selesai, Reno tampak lega meski wajahnya tetap muram. Dina masih terdiam, tak berani mengangkat wajahnya. Arman menutup map, lalu berkata dengan suara dalam, "Terima kasih sudah mempercayakan showroom kami. Semoga urusan Bapak lancar ke depannya." Reno berdiri, menjabat tangan Arman. "Ya, terima kasih." Namun Dina hanya bisa berdiri di samping, tubuhnya kaku. Ia tak sanggup berkata sepatah kata pun. Ketika pasangan itu melangkah pergi, Arman menatap punggung mereka sesaat. Ada perasaan lega, bercampur getir. Bukan karena ia merasa menang, tapi karena ia sadar, dunia benar-benar berputar. Setelah dokumen penjualan selesai, Reno keluar lebih dulu untuk menerima panggilan telepon penting. Tinggallah Dina dan Arman di ruang showroom yang mulai agak sepi. Dina masih berdiri di samping meja, memegang tas kecilnya erat-erat. Wajahnya terlihat gelisah, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi lidahnya keluh. Arman merapikan map di mejanya, hendak beranjak ke ruang belakang. Namun sebelum ia sempat melangkah, suara lirih memanggilnya. "Men?" Arman berhenti, menoleh perlahan. Tatapannya tenang, tapi ada jarak yang jelas di sana. Dina menunduk, jemarinya bergetar. Aku nggak nyangka showroom sebesar ini milikmu," ucap Dina, suaranya bergetar. "Aku malu, atas semua yang aku katakan kemarin." Arman terdiam sejenak. Di hatinya, luka lama kembali tergores, tapi ia sudah belajar menahan diri. Dengan nada tenang ia menjawab, "Din, hidup ini berputar. Waktu kamu meninggalkanku dulu, aku memang tidak punya apa-apa. Tapi aku berjuang, bukan untuk balas dendam. Aku berjuang untuk diriku sendiri." Air mata Dina menetes, ia buru-buru menyekanya dengan tangan. "Men, aku salah. Aku terlalu buta dengan harta dan gengsi. Kalau saja aku lebih sabar waktu itu." Arman menghela napas panjang. Ia menatap Dina, bukan dengan amarah, tapi dengan rasa iba. "Tidak ada gunanya menyesal sekarang. Din, kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Aku pun sudah memilih jalanku. Dan aku bahagia dengan hidupku sekarang." Kalimat itu menghantam hati Dina seperti palu. Ia merasa seolah dunia runtuh di hadapannya. Sejenak ia ingin berteriak, ingin memohon kesempatan kedua, tapi gengsinya menahannya. Saat itu, Reno masuk kembali sambil menutup telepon. Wajahnya lelah. "Din, ayo kita pulang.
Dina buru-buru mengangguk, menyeka air matanya, lalu berjalan keluar. Namun sebelum benar-benar melangkah, ia menoleh sekali lagi ke arah Arman. Pandangan terakhirnya penuh rasa sesal, sementara Arman hanya berdiri tegak dengan senyum tipis. Senyum yang tidak lagi menyimpan luka, tapi kekuatan. Bagi Arman, momen itu menjadi penegasan bahwa balas dendam terbaik memang bukan dengan kebencian, melainkan dengan kesuksesan dan hati yang lapang. Reno dan Dina melangkah keluar showroom dengan wajah berbeda. Reno tampak tegang, matanya sibuk menatap layar ponsel, jelas pikirannya dipenuhi masalah bisnis yang semakin menekan. Dina berjalan di sampingnya, langkahnya pelan, wajahnya menunduk, seolah bayangan rasa malu menempel di setiap gerakannya. Sesaat sebelum naik ke mobil lain yang menjemput mereka, Dina menoleh lagi ke arah showroom. Dari balik kaca besar, ia melihat Arman berdiri tegak, berbincang dengan karyawannya sambil sesekali tersenyum. Pemandangan itu membuat hatinya semakin remuk. Pria yang dulu ia tinggalkan karena dianggap tak punya masa depan, kini berdiri gagah dengan kesuksesan yang nyata. Di dalam mobil, Reno akhirnya membuka suara, "Din, aku minta kamu lebih paham kondisi. Aku lagi susah, dan aku butuh kamu bukan hanya sebagai istri yang suka pamer, tapi sebagai partner hidup. Jangan bikin semuanya makin berat." Dina hanya terdiam, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan harga diri bukan hanya di hadapan suaminya, tapi juga di hadapan masa lalu yang kini jauh melampauinya. Sementara itu, di showroom, Arman duduk kembali di kantornya. Ia menarik napas panjang, lalu menatap sekeliling ruangan yang dulu hanya ia impikan. Karyawan bekerja dengan penuh semangat, pelanggan datang silih berganti, dan bisnisnya terus tumbuh. Arman bergumam pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kesabaran dan kerja keras selalu berbuah. Balas dendam terbaik bukan dengan kata-kata, tapi dengan menunjukkan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Wajahnya terlihat lega, bukan karena telah membuat mantan istrinya malu, melainkan karena ia telah benar-benar berhasil melangkah keluar dari masa lalu. Luka itu kini menjadi pelajaran berharga yang menguatkan hatinya. Hari itu, setelah transaksi mobil sport merah selesai, showroom Arman kembali ramai oleh pelanggan baru. Beberapa orang masuk, ada yang melihat-lihat sedan, ada pula yang menanyakan mobil keluarga. Suasana sibuk itu justru membuat Arman semakin bersemangat. Di sela-sela kesibukan, salah seorang pelanggan berkata kepada stafnya dengan suara yang cukup terdengar, "Pemilik showroom ini hebat sekali ya. Masih muda, tapi usahanya sudah sebesar ini. Pantas banyak orang percaya sama dia." Arman mendengar sepintas, dan senyum tipis mengembang di wajahnya. Ia tidak lagi merasa kecil, tidak lagi merasa diremehkan. Rasa percaya dirinya tumbuh semakin kokoh. Malam harinya, setelah showroom tutup, Arman duduk di kursi kantornya seorang diri. Ia menatap keluar jendela, melihat lampu kota berkilauan. Bayangan masa lalunya dengan Dina kembali hadir, namun kali ini tanpa perih. Yang tersisa hanya rasa syukur. Ia berkata dalam hati, "Dulu aku dihina karena miskin, ditinggalkan karena dianggap tak punya apa-apa. Tapi aku memilih jalan untuk bangkit. Dan hari ini, aku berdiri di sini, membuktikan bahwa kesabaran dan kerja keras lebih berharga dari sekadar harta instan." Sementara itu, di rumahnya, Dina duduk termenung. Mobil sport yang kemarin ia bangga-banggakan kini sudah tidak ada. Ia menatap kosong, hatinya penuh penyesalan. Reno sibuk dengan masalah bisnisnya, nyaris tak lagi peduli pada sikapnya. Untuk pertama kalinya, Dina benar-benar merasa kehilangan. Bukan karena mobil, bukan karena harta, tapi karena menyadari bahwa lelaki yang dulu ia remehkan ternyata jauh lebih berharga daripada semua yang ia kejar sekarang. Cerita ini ditutup dengan Arman yang tersenyum tenang, menatap masa depan dengan kepala tegak. Ia sadar, hidup selalu berputar. Dan balas dendam terbaik bukanlah dengan kemarahan, melainkan dengan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Pesan moral. Tangan menunjuk kanan, jangan pernah meremehkan orang yang sedang berjuang. Hari ini mungkin mereka tak punya apa-apa, tapi esok hari bisa jadi mereka berdiri jauh lebih tinggi dari yang pernah menghina mereka.